Selamat pagi, Bu Selvi. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang UNCLOS 1982. Di pembahasan yang pertama itu ada bagaimana penerapan perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut di Indonesia. Yang kedua, bagaimana dampak dari penerapan perjanjian internasional. Yang ketiga, ada berikan contoh-contoh dampak dari penerapan perjanjian internasional di Indonesia. Dan yang terakhir, ada berikan saran bagi penerapan yang lebih efektif dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi di Indonesia. Baik, yang pertama yaitu bagaimana penerapan perjanjian internasional yang telah diratifikasi di Indonesia. Penerapan perjanjian internasional seperti UNCLOS 1982 di Indonesia melibatkan proses domestik, termasuk pembentukan undang-undang atau peraturan yang sesuai. Biasanya pemerintah akan memasukkan ketentuan UNCLOS ke dalam hukum nasional untuk memastikan kepatuhan. Penerapan ini melibatkan koordinasi antara lembaga pemerintah seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kelautan Perikanan dalam menetapkan kebijakan dan regulasi yang sesuai. UNCLOS 1982 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut telah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 27 Februari tahun 1985. Hasil perjanjian ini mempengaruhi berbagai aspek termasuk batas-batas maritim, hak dan kewajiban negara-negara di wilayah perairan, serta pengelolaan sumber daya laut. Ratifikasi UNCLOS 1982 di Indonesia telah memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan sumber daya laut dan pengelolaan lingkungan laut di sekitar wilayah Indonesia. Hal ini juga memperkuat klaim hak kedaulatan Indonesia terhadap perairan wilayahnya. Selain itu, UNCLOS 1982 mendorong kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya laut dan perairan lingkungan laut. Hasilnya mencangkup partisipasi Indonesia dalam forum internasional terkait hukum laut dan kerjasamanya dengan melindungi ekosistem laut. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982. Prinsip hukum internasional tentang negara kepulauan yang meratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. B. Dampak dari penerapan perjanjian internasional tersebut di Indonesia. Pembagian sumber daya UNCLOS menetapkan prinsip pembagian sumber daya laut, termasuk zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan landas kontinen. Ini kemungkinan negara-negara untuk mengelola dan mengambil manfaat dari sumber daya di wilayah mereka. Penyelesaian sengketa. UNCLOS menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk konflik terkait batas maritim dan interpretasi hukum laut. Ini membantu mencegah konflik bersenjata dan mendorong penyelesaian damai. Perlindungan lingkungan laut UNCLOS menetapkan tanggung jawab untuk melindungi dan memelihara lingkungan laut. Negara-negara diharapkan bekerjasama untuk mencegah polusi laut dan merawat keragaman hayati. Kebebasan berlayar. UNCLOS menjamin kebebasan berlayar di laut lepas dan selat internasional, memfasilitasi perdagangan dunia dan aktivitas pelayaran internasional. Pengelolaan sumber daya genetik laut. UNCLOS mengatur pengelolaan sumber daya genetik laut termasuk kekayaan hayati di dasar laut. Ini berdampak pada penelitian ilmiah dan pengembangan obat-obatan baru. Pemberdayaan negara berkembang. UNCLOS memberikan hak khusus bagi negara-negara berkembang untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya laut di ZEE mereka. Membantu pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Next. Pengembangan energi terbarukan. Dengan menetapkan batas landas kontinen, UNCLOS mendukung
pengembangan sumber daya energi terbarukan di lepas pantai, seperti energi angin laut dan energi ombak. Implementasi UNCLOS 1982 mencerminkan upaya internasional untuk mencapai keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan perlindungan lingkungan, serta penyelesaian damai dalam sengketa wilayah laut. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh dampak dari penerapan perjanjian internasional tersebut di Indonesia. Yang pertama itu kedaulatan dan batas wilayah, yang dimana penerapan UNCLOS 1982 memberikan kerangka kerja hukum yang jelas terkait kedaulatan dan batas wilayah laut. Bagi Indonesia, hal ini memiliki dampak signifikan terutama terkait dengan penentuan batas laut negara ini. Indonesia berhasil mendefinisikan batas-batas lautnya berdasarkan konsep garis dasar normal GDN sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982, mengukuhkan kedaulatan negara ini atas perairan wilayahnya. Yang kedua, terdapat hak dan kewajiban di zona ekonomi eksklusif, yang dimana UNCLOS 1982 memberikan hak dan kewajiban para negara-negara pihak, termasuk Indonesia, di zona ekonomi eksklusif. Hal ini yang memungkinkan Indonesia untuk mengelola sumber daya alam di wilayah perairan tersebut secara lebih efektif, menghasilkan dampak positif terhadap sektor ekonomi melalui eksploitasi dan pengelolaan sumber daya perikanan serta minyak dan gas. Dan kemudian ada perlindungan lingkungan laut, yang dimana UNCLOS 1982 menekankan perlindungan lingkungan laut ini sebagai salah satu tujuan utamanya. Implementasi perjanjian ini mendorong Indonesia untuk mengambil langkah-langkah berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Dengan UNCLOS tahun 1982 ini, Indonesia juga mempunyai dasar hukum yang kuat untuk berpartisipasi dalam upaya internasional untuk melindungi lingkungan laut, termasuk memerangi pencemaran laut dan melindungi ekosistem laut. Next. Yang terakhir ada penyelesaian sengketa, yang dimana UNCLOS 1982 menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Ini memberikan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan pengadilan internasional. Bagi Indonesia, mekanisme ini menjadi sarana untuk menyelesaikan sengketa teritorial dan perbatasan laut dengan negara-negara tetangga. Lalu yang diberikan saran bagi penerapan yang lebih efektif dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi di Indonesia. Pentingnya perjanjian internasional mempunyai kelebihan dibandingkan sumber hukum internasional karena bentuknya tertulis sehingga UNCLOS 1982 jelas kepastiannya. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang dimanfaatkan secara konsisten untuk menunjang hubungan antara negara. Arti penting hubungan internasional untuk menciptakan UNCLOS yang berlangsung secara damai dan diplomatis untuk membangun solidaritas serta adanya sikap saling menghormati antar bangsa. Hukum internasional merupakan perangkat ketentuan dan asas yang efektif yang hidup di masyarakat karena mempunyai hubungan yang efektif dengan ketentuan atau bidang hukum lainnya. Yang paling penting adalah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dan lingkungan kebangsaan di Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Prinsip internasional tentang adanya negara kepulauan juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang
pencairan Indonesia Nusantara telah diakui oleh masyarakat internasional yang tertuang dalam UNCLOS 1982, memberikan hak dan kewajiban bagi Indonesia untuk mengimplementasikan sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Negara mempunyai kedaulatan di daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. UNCLOS 1982 memberikan landasan teori penting bagi Indonesia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut. Ini mencakup prinsip kedaulatan di sekitar perairannya, hak eksklusif dalam zona ekonomi eksklusif, dan pengaturan hak negara terhadap landas kontinen, kebebasan berlayar, penyelesaian sengketa melalui mekanisme internasional, dan tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan laut menjadi poin kunci. UNCLOS juga mendukung pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia, serta mengatur pengelolaan sumber daya genetik laut dan pengembangan energi terbarukan di lepas pantai. Keseluruhan UNCLOS 82 mencerminkan komitmen Indonesia untuk mencapai keseimbangan antara pemanfaatan laut dan perlindungan lingkungan, serta mendorong penyelesaian damai sengketa wilayah laut. Selanjutnya, kesimpulan. UNCLOS 1982 di Indonesia setelah melibatkan proses ratifikasi, pembentukan undang-undang, dan kerjasama antar lembaga pemerintah, memberikan landasan hukum krusial untuk memanfaatkan sumber daya laut, memperklaim kedaulatan, dan merangsang kerjasama internasional. Dampak penerapan UNCLOS 1982 mencakupi pembagian sumber daya, penyelesaian sengketa, perlindungan lingkungan, kebebasan berlayar, dan pemberdayaan negara berkembang. Implementasinya mencerminkan aspirasi global untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan perlindungan lingkungan. Di Indonesia, dampaknya termasuk penguatan kedaulatan, penentuan batas wilayah, hak dan kewajiban di ZZZ, perlindungan lingkungan, dan penyelesaian sengketa. UNCLOS 1982 memberikan dasar hukum yang kokoh untuk penyelesaian sumber daya laut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.